Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang telah di-share oleh panitia adalah mulia dengan ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Wa dan kul katakanlah, rabbi rabbu zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, yaitu ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita di antara hal penting dalam kehidupan kita adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan kepada kita ya pemahaman terhadap ilmu agama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi salafus saleh terdahulu dan para sahabat di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka bersemangat untuk menuntut ilmu. Bahkan ya para ibu-ibu, yaitu mereka ya melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi agar bisa mendengarkan ilmu dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebiasaan para sahabiyah ketika suami mereka pulang ke rumah mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang ditanyakan ya oleh para sahabiyah, oleh istri-istri para sahabat dulu, yang pertama kali ditanyakan oleh mereka adalah apa? Wahai suamiku, ya engkau mendapatkan ilmu baru apa hari ini dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ilmu baru apa yang kau dapatkan dari Masjid Nabawi hari ini? Ya, dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini semangatnya para sahabiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika suaminya pulang, pertama kali yang ditanyakan, dapat ilmu baru apa hari ini? Masya Allah. Ya, kalau ibu-ibu kita suaminya pulang, pertama yang ditanyakan apa, Pak? Ilmu baru atau duit? Duit itu diuli piro Pak hari ini kan gitu ya. Nah kalau setitik kan gitu ya, nah itu ya apa namanya? Ya jadi tidak senang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Baginda Nabi SAW juga bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu agama, ilmu yang hukumnya fardu ain, ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman, ilmu tentang toharoh, ilmu tentang tata cara kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi SAW juga bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak. Tidak akan selamat seorang hamba pada hari kiamat kelak di persidangannya Allah Subhanahu wa taala hatta yus'al an arba, sampai ia ditanya 4 hal. Dan di antara pertanyaan yang akan Allah tanya pada hari kiamat kelak, Allah akan bertanya kepada kita wa an ilmihi. Allah akan tanyakan kepada kita tentang ilmunya. Mada amila fihi, mana ilmunya yang telah diamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan yang dimaksud tentang wa an ilmihi, tentang ilmunya adalah ilmu yang hukumnya fardu ain, ilmu agama yang wajib untuk kita ketahui, yaitu ilmu tentang akidah, ilmu tentang rukun iman, ilmu tentang rukun Islam yang hukumnya fardu ain. Maka seorang hamba harus mempelajari ilmu tersebut, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Lalu bagaimana jawaban kita kelak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya kepada kita wa an ilmihi, tentang ilmunya, mada amila fihi, sementara kita ketika hidup di dunia kita tidak pernah menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Ya, seorang mukmin wajib baginya untuk menimba dan mempelajari ilmu agama. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja keutamaan ketika seseorang mempelajari ilmu agama? Apa saja keutamaan ketika seorang hadir ke majelis taklim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir ke majelis-majelis pengajian untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, kemuliaan mempelajari ilmu agama adalah akan mendapatkan warisan para nabi. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baginda SAW mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin waratul ilma. Akan tetapi para nabi, para rasul itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihaddin wafirin. Dan barang siapa mengambil ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil warisan yang banyak dari para nabi dan rasul tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan suatu hari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati sebuah pasar di kota Madinah. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati pasar ini, ya orang ramai di pasar, berdagang, berniaga di pasar, sibuk berjual beli di pasar. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperhatikan hiruk pikuk orang yang ada di pasar tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, ya, apa yang sedang kalian lakukan di pasar ini? Ya, padahal di Masjid Nabawi hari ini sedang dibagi-bagi warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa engkau sibuk di pasar sementara di Masjid Nabawi di Madinah ya sedang dibagi-bagi warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Maka orang-orang yang ada di pasar tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mereka bubar dari pasar, ya bergegas pergi ke Masjid Nabawi. Ada di antara mereka yang berpikir, oh apa ini nanti warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin nanti saya akan dapat jubahnya Nabi. Oh mungkin nanti di Masjid Nabawi saya akan dapat surbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti kalau di Masjid Nabawi saya akan dapat sendalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka sudah membayangkan warisan-warisan dari baginda Nabi yang akan mereka dapatkan. Ketika mereka sampai di Masjid Nabawi, ditunggu. Mana kok tidak ada orang yang membagi-bagikan warisan. Ya mereka menunggu, yang ada adalah majelis-majelis zikir. Yang ada adalah majelis-majelis pengajian. Halakoh-halakoh ilmu. Maka kemudian orang-orang pasar tersebut, ya tidak mungkin sahabat sekelas Abu Hurairah berbohong. Coba kita tunggu sebentar lagi, siapa tahu yang akan bagi-bagi warisan Nabi akan segera muncul dan akan mengumumkan warisan apa saja yang akan dibagikan di Masjid Nabawi ini. Ya berselang lama tidak ada yang membagi warisan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mereka kembali ke pasar dan Abu Hurairah menunggu mereka di pasar tersebut. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, engkau adalah sahabat mulia, kenapa engkau membohongi kami? Yang engkau berkata bahwasanya di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagikan warisan Nabi, tapi tidak ada satupun orang yang membagi warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, wahai penduduk pasar, tidakkah engkau tadi melihat di sana ada orang yang sedang ngaji, orang yang sedang menuntut ilmu, dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan ilmu-ilmu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengajian ada, wahai Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, inilah ya warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilma, akan tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Waman akhodahu akhoda bihaddin wafirin. Barang siapa mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbanggalah ya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengambil warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang sangat berharga, terutama kelak ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kemuliaan mempelajari ilmu agama yang kedua akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yatluna kitab Allah. Ya, ngapain ngumpul di masjidnya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari antara yang satu dengan yang lain. Ya, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Kita sedang mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang hadir di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Ya, apalagi orang yang sudah biasa hadir ke majelis taklim, Pak, ya, maka kemudian hatinya akan menjadi tenang, Pak.
Ketika seorang hadir di majelis ilmu, maka kemudian apa? Hatinya akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Ya, kalau satu hari nggak taklim itu kayaknya ada sesuatu yang kurang, Pak, kan gitu ya. Maka dia hadir tuh. Ya ada majelis taklim, dia di masjid mana dia hadir, ya di masjid ini dia hadir, di masjid B dia hadir, di masjid C dia hadir ke majelis-majelis taklim dan akan turun kepada mereka sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup, Pak. Ya, maka biasanya orang kalau ngaji bermajelis taklim, masya Allah kan ya dengan kondisi AC yang dingin, Pak, ya kemudian apa? Ya lampu pun redup, angin sepoi-sepoi, akhirnya kemudian dengarkan ceramah sambil tertidur. Maka kemudian apa? Ya kalau kita melihat, Pak, ada saudara kita ngaji bermajelis taklim, duduknya paling pojok sebenarnya, belakang sendiri atau berada di belakang tiang, Pak. Kemudian tidur, maka kemudian, Pak, inilah tanda bahwasanya saudara kita ini mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, Pak. Ya, maka orang tidur itu kan berarti sakinah, Pak, tenang, Pak. Ya, kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau hatinya gundah gulana, mikirin utang ukah kan itu, Pak, bisa tidur atau tidak, Pak? Nggak bisa tidur. Ya, orang nggak bisa tidur itu luar biasa, Pak. Dia pergi ke dokter, ya, supaya kemudian, Pak, yang beli obat agar bisa tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita punya kawan kalau hadir di majelis taklim tidur. Wah, ini berat ya, Pak. Ini banyak barokahnya. Hatinya ayem, tentrem, sakinah, Pak. Kan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat salah satu kawan saya dulu, ya ketika kemudian kita hadir di halakoh, ya dengan para masyayikh yang ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Ya, saya punya kawan, Pak, masya Allah. Ya, dia kalau waktunya halakoh, waktunya mulazamah, itu datangnya paling awal, Pak. Ya datang paling awal, yang bawa buku, ya kemudian apa? Duduk ya depan sendiri di hadapan syekh, kan gitu ya. Cuman kemudian apa? Ya anak ini punya kekurangan, Pak. Ya, ditunggu paling kemudian kalau sudah 5 menit ngaji nanti tidur, Pak. Kan gitu ya. Maka kemudian masanya juga tidak marah, kan gitu ya. Oh, melihat ini ya, berarti ini betul-betul sakinah hatinya, ya ayem, tentrem, damai, sentosa, Pak. Ya. Kenapa? Karena orang yang ya hatinya gundah gulana, ya dia tidak bisa tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nanti dia akan bangun ketika kopi sudah tiba, ya, akan bangun ketika gorengan sudah ada, kopi habis, tidur lagi dia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, orang yang hadir di majelis taklim itu akan Allah Subhanahu wa taala liputi rahmat, masya Allah. Ya, maka di antara cara agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, agar kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu kita hadir ke majelis-majelis pengajian. Ya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat yang akan menaunginya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di hadapan malaikatnya. Itu luar biasa, Pak. Ya. Ya, maka jangan dipikirkan kemudian nanti nyebutnya bagaimana mana Pak Ustaz, ya. Maka kemudian ini adalah masalah yang gaib, yang akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yubahi. Allah Subhanahu wa taala apa? Dia membanggakan hambanya ketika dia hadir di majelis-majelis taklim, hadir di majelis-majelis pengajian, Pak. Ya, orang yang hadir di majelis pengajian dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Ya, maka di antara obat anti galau itu, Pak, kita hadir di majelis taklim, duduk mendengarkan ayat-ayat Quran, duduk mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah itu ya Nabi? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasul? Rasul mengatakan taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir, Pak. Ya, maka ketika orang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hatinya akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, ya, menjadi hiburan yang luar biasa, Pak.
Ya, maka hiburannya seorang muslim itu wis rasa perlu pergi ke Inggris, Prancis, Eropa, Pak. Ya, cukup apa, Pak? Datang ke pengajian, Pak. Ya, hari Kamis ya datang ke Masjid Ibrahim. Ya, ada pengajian disediakan, ya buka puasa bersama. Mbok poso mbok ora, sing penting teko ngumpul, kan gitu ya. Yang penting ketika datang waktunya belum makan jangan dulu dimakan, kan gitu ya. Jangan niatan dulu, kan gitu ya. Nah itu enggak apa-apa, Pak, meramaikan, menggembirakan hati saudara-saudara kita yang berpuasa. Waduh, kalau Senin kemana? Masjid Al-Hikmah, Senin ada, kan gitu Pak ya. Nah, itu nanti cari lagi ya yang menyediakan puasan Daud itu di mana lagi, kan gitu Pak ya. Maka kemudian Pak, kita kumpul bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, Pak. Ya, maka kemudian Pak, ini merupakan hiburan bagi kita, Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya ketika kita mempelajari ilmu agama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Di luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fisabilillah." Kata Nabi SAW, barang siapa masuk ke masjidku ini, ya ke Masjid Nabawi atau ya ke masjid-masjid yang lain, kemudian apa? Liyata'allama khairan, ya dia hadir ke masjid tersebut, Pak. Liyata'allama khairan itu untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu atau untuk mengajarkan kebaikan. Karena kal mujahid fisabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mujahid fisabilillah. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya man kharaja fi baitihi, ya barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, wa huwa fisabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak hadir di masjid ini ngantuk-ngantuk sambil dengerin pengajian ini, Pak, itu dihitung, dicatat mendapatkan pahala jihad fisabilillah sampai kita pulang ke rumah kita. Jadi pahala yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis pula, ya beliau mengatakan, ya barang siapa datang ke masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatnya tidak lain dan tidak bukan, ya liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau yang kedua untuk mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin tamat hajatuhu, maka Pak, orang tersebut mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ketika kemudian kita hadir di majelis taklim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka nikmat itu, Pak, bukan hanya sekedar kita mendapatkan uang, ya bukan sekedar kita mendapatkan materi, Pak. Namun kemudian apa? Dimudahkan kita untuk hadir ke majelis taklim, dimudahkan kita untuk hadir ke majelis ilmu, itu juga merupakan apa? Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin majelis ilmu itu bentuknya sederhana, Pak. Kita hadir seperti ini, namun kemudian apa? Ya majelis ilmu yang Allah berkahi ini, maka kemudian nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti pahala haji, Pak, Masya Allah. Ya sekarang haji berapa Pak Iskandar? Ya 60-an juta, ya. Ini ada kabar mau dinaikkan juga 100 juta atau berapa? Naik 19 juta kan, ya. Kemudian menunggunya 25 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang ketiga akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah ketika kita hadir di majelis-majelis pengajian, hadir di majelis-majelis taklim. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan amal jariah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan", apabila seseorang meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu,
maka seluruh amal-amalnya terputus illa min salasatin, kecuali 3. Ya, yang pertama illa min shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Tadi kalau seseorang meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak mampu beramal soleh lagi kecuali 3 amalan ini. Inilah yang disebut dengan investasi akhirat kita. Walaupun orangnya telah meninggal dunia, namun pahalanya masih terus mengalir sampai hari kiamat. Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya duit, dibelikan mikrofon ini, Pak. Ya, digunakan oleh ustadznya itu untuk ngaji, maka kemudian yang beli mikrofon ini, Pak, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memiliki uang, kita sedekahkan untuk membeli karpet masjid. Selama karpet tersebut digunakan untuk ibadah, maka kemudian pahalanya akan mengalir kepada yang orang tersebut sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, Pak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita pelajari, kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, awaladin soleh yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata ketika kemudian kita kaji 3 amalan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saling berhubungan, Pak. Ya, yaitu apa? Antara sedekah jariah, antara ilmu yang bermanfaat, antara waladin soleh yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak soleh itu akan lahir dari rahim orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika seseorang kemudian apa? Ya, dia rajin hadir ke majelis-majelis taklim, maka di antara hadiahnya adalah dia akan mendapatkan keturunan dan anak-anak yang soleh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'lim. Apa kata Imam Az-Zarnuji? Ya, dekat-dekatlah kalian dengan para ulama. Ya, dekat-dekatlah kalian dengan para alim, dengan para ulama, dengan para asatid, dengan ahlul ilmi, kata Imam Az-Zarnuji. Kalau dirimu tidak menjadi ulama, maka Imam Az-Zarnuji mengatakan, maka anak dan keturunanmu kelak yang akan menjadi yang alim ulama. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir ke majelis taklim itu akan memperbaiki anak-anak dan keturunan kita, Pak. Ya, orang ya dia tidak hafal Quran, orang dia belum bisa membaca Arab gundul, Pak, akan tetapi kemudian dia pergi ke majelis taklim, senang bertolabul ilmi. Ya, kalau dia tidak menjadi alim, maka kemudian anak-anaknya menjadi alim ulama. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri. Ya, mungkin ada di antara anak-anak Bapak Ibu sekalian yang kemudian apa? Ya, karena Bapak Ibu rajin hadir ke majelis taklim, anaknya dimasukkan pondok pesantren, Pak. Ya, menjadi penghafal Quran. Ya, Masya Allah, hafal Quran 30 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 20 juz. Bapaknya jus jeruk, jus apa lagi Pak kan gitu ya. Jus 30 pun grotal gratu gitu ya. Akan tetapi Pak, anaknya hafal 10 jus. Anaknya hafal 30 jus, Pak. Ya. Dan hari ini kita banyak menyaksikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ikhwan, ya akhwat, ya bapak-bapak yang hadir di majelis taklim, ternyata Pak Ustaz, saya punya anak, ya hafal Quran 20 juz. Saya punya anak, Pak, ya hafal Quran 30 juz, ya. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk nyata barokah menuntut ilmu. Ya, saya punya salah satu jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, tentunya bukan orang sini, Pak. Ya, kalau dibuka badannya, Pak, itu semuanya penuh tato semua, Pak. Ya, ya, beliau bilang ini tato semua, Pak Ustaz kan, ya. Ini kalau bawa apa namanya? Ya, beliau itu punya cincin ini yang gede-gede itu namanya apa, Pak? Akik gitu ya, batu akiknya banyak kan gitu ya. Ya, ketika kemudian kita ngobrol, ini apa Pak? Ini kena bakar atau tidak? Oh, bukan Pak. Ini tato. Lihatin Pak Ustaz, dibuka penuh, ya, badannya tato semua. Ya,
Dan beliau mengatakan, Pak, saya ini Pak Ustadz dulu ini orang sing ora enak, ya apa namanya, ya badannya itu nggak enak dimakan Pak Ustadz. Ya apa itu Pak, nggak enak dimakan ya, wes pokoknya isi ini oke kan Pak ya dipacok rempan kan Pak ya itu suka adu jago Pak, mana-mana itu bawa jago itu tadi. Ya, kemudian dia hadir ke majelis taklim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia hadir di majelis taklim terus rutin, Masya Allah. Ya, bahkan ngaji dengan saya itu khatam, dia banyak matan-matannya itu Pak. Ya, walaupun ketika pas ujian dia orang teko kan gitu ya, tapi mangkat ngaji gitu ya. Dan Masya Allah tabarakallah, dengan dia ngaji, akhirnya anak-anaknya dimasukkan pondok pesantren, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, bapaknya penuh tato, namun anaknya jadi ustadz dan ustadzah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Az-Zarnuji apa? Ya, ketika kemudian apa? Kalian dekat dengan para ulama, ketika kalian dekat dengan ilmu, kalau dirimu itu tidak menjadi baik, tidak menjadi ulama, maka akan lahir dari anak keturunanmu itu yang Allah mudahkan untuk menjadi seorang alim, Allah pahamkan ilmu agama kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita hadir ke majelis taklim, ketika kita ngaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ya kita apa namanya sekedar untuk ya mendapatkan pahala dari Allah saja, Pak. Akan tapi ketika seorang hadir di majelis taklim, ketahuilah pada hakikatnya dia sedang tirakat untuk kebaikan anak dan keturunannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kata Imam Az-Zarnuji. Ya, dan kesolehan orang tua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu manfaatnya yang akan didapatkan oleh anak keturunannya. Dalilnya mana Pak Ustaz? Dari surat Al-Kahfi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sudah hafal semuanya kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Ya, maka kemudian Nabi Musa ikut Nabi Khidir ya untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Suatu hari Nabi Khidir dan Nabi Musa ya masuk ke sebuah qaryah. Qaryah itu perkampungan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mereka tidak memiliki bekal ketika itu ya. Kemudian apa? Ya Nabi Khidir meminta kepada penduduk kampung agar ya diberikan sedikit makanan untuk mengganjal perut mereka. Namun tidak ada satupun orang kampung yang memberikan mereka berdua makanan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Khidir ini menemukan ya sebuah rumah yang kemudian apa? Sudah mau roboh, Pak. Jadi rumahnya itu dindingnya sudah reot mau roboh. Maka kemudian dibenarkan oleh Nabi Khidir, diluruskan. Kemudian apa? Diambil ya di bawah tembok tersebut ya kanzun. Kanzun itulah harta karun. Ada harta karun berharga di situ, diambil kemudian diberikan kepada ya pemilik rumah tersebut. Maka kemudian apa Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kenapa kita tidak minta upah ya? Padahal kita sudah memperbaiki rumah, kita sudah mengambilkan harta karun untuk pemilik rumah ini. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya pemilik rumah ini adalah dua anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua anak yatim yang ketika itu mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rumahnya mau roboh, ya nggak punya duit, kesulitan ekonomi. Kemudian apa? Allah datangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk ya memecahkan problematika mereka, untuk memberikan jalan kemudahan bagi mereka. Dan apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholihah. Kenapa kok kemudian Allah memberikan solusi ini? Karena ya Abu Huma, yaitu apa? Yang para mufasir itu mengatakan itu Abu Huma di sini, Pak, itu bukan sekedar bapak dan ibunya orang soleh, bukan. Ya dia memiliki mbah-mbah yang apa? Dulunya mbahnya tersebut adalah orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Ya, maka kemudian Ibnu Mubarak itu mengatakan apa? Ya, ta'ajab tuh aku heran kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kebaikan untuk keluarganya, namun kemudian apa? Lam yaqlubil ilma, mereka tidak hadir ke majelis-majelis ilmu, mereka tidak mau ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya semangat kita ngaji, istiqomah kita ngaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata ketika kita hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis pengajian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya majelis taklim itu ada tingkat-tingkatannya.
Ya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Kun aliman. Jadilah engkau seorang alim, kata Nabi. Alim itu apa, Bapak Ibu? Yang mengajarkan ilmu. Ya, kalau engkau tidak bisa menjadi alim, au muta'alliman, atau engkau menjadi seorang muta'allim. Apa itu muta'allim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Muta'allim adalah orang yang hadir ke majelis ilmu. Dia bawa catatan untuk menulis. Dia membawa kitab. Dia dengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, kemudian dihafalkan, Pak. Ini namanya muta'allim. Maka saya katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya para santriwan-santriwati yang belajar di pondok pesantren, mereka adalah muta'allim. Ya, muta'allim, bersungguh-sungguh. Ya, kalau tidak bisa menjadi muta'allim, ya, maka kata Nabi SAW, au mustami'an, atau menjadi mustami'. Mustami itu apa, Pak? Ya, mustami itu derajatnya ya lebih turun sedikit dari muta'alim. Kalau muta'alim itu tadi bawa buku, catat, dihafalkan, disetorkan, itu muta'alim. Ya, kalau tidak bisa menjadi muta'alim, au mustami'an, menjadi mustami, Pak. Apa itu mustami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini kalau hadir ke majelis taklim itu, ya ada ustadznya ceramah, orang gue buku, Pak. Ya, nggak tulis dia, akan tetapi dengerin sungguh-sungguh, ya. Dan ya nanti kalau sedino rong dino hilang ya Pak Wisali, itu mustami. Dia mendengarkan sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak bisa menjadi mustamian, maka kemudian ausamian atau menjadi sami, Bapak Ibu. Apa bedanya mustami dengan sami, Bapak Ibu? Kalau mustami mendengarkannya sungguh-sungguh, kalau sami kadang-kadang dengar, kadang-kadang kerungu, kadang-kadang orang. Ya, itu sami. Ya, datang ke pengajian, Pak, Masya Allah semangat. Ya, rumah Ustaz kadang-kadang ya tentu kan ya. Oh, habis itu dengar lagi. Kan itu namanya apa? Sami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa menjadi sami au muhibban. Tadi muhibban itu orang yang cinta dengan ilmu. Dia nggak hadir ke majelis taklim, ya, tapi nanti Pak Iskandar titip, ya, ini saya punya gorengan, saya punya kopi, kasih ke kawan-kawan. Lah kamu mau pergi kemana? Usaha mau jalan-jalan, ya. Tapi dia senang, dia memberikan fasilitas bagi penuntut ilmu, itu muhibban. Kalau nggak bisa menjadi muhibban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi yang terakhir. Ya, satahlak niscaya engkau akan celaka, kata Nabi SAW, yaitu orang yang kemudian benci terhadap majelis taklim, benci terhadap penuntut ilmu. Lihat itu, ya, orang-orang sok suci pada mau ngaji, kan ya. Nah ini singarek ngampring surga, kan ya, itu benci terhadap penuntut ilmu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang yang menuntut ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia akan mendapatkan amal jariyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang akan bermanfaat ketika dia menuntut ilmu untuk dirinya dan untuk keturunannya. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa, kata Nabi SAW, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan orang tersebut terhadap urusan agamanya. Ya, dan seseorang mustahil akan paham dengan urusan agamanya kecuali dia hadir ke majelis taklim, kecuali dia ngaji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, entah pinter entah enggak itu, Pak, ya. Pokoknya uang hadir ke majelis taklim itu tanda mudah-mudahan Allah menghendaki orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan pada majelis ilmu ada dua hal utama yang membuat istiqomah sampai ajal menjemput. Yang pertama, ilmu yang menjaga kita, dan yang kedua adalah sahabat soleh yang selalu mengingatkan akan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal penting ketika kita hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kenal dengan sahabat-sahabat kita. Kita kenal dengan orang-orang yang soleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, di mana kelak pada hari kiamat
Ketika kita melihat ternyata amal-amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah, atau ketika ya hitungan ya amal-amal kita ternyata amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita, maka ketika itu seseorang ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia berharap syafaat, berharap pertolongan, Pak. Dan di antara ya hal yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah syafaat saudara-saudara semuslim kita. Maka disebutkan, Pak, dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang ya yang dulunya berkawan dia di dunia, Pak. Ya, pergi kemana-mana bareng berkawan, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan ketika dihisap, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisap ya, maka kemudian apa? Ya ternyata ya amal-amal buruk mereka berdua lebih banyak daripada amal baiknya, Pak. Ya, ketika dihisap ternyata apa? Amal-amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pas dihitung itu amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, buruknya lebih banyak daripada baiknya, ini surga atau neraka, Pak? Kira-kira, Pak? Neraka. Dan dua orang ini dihisap oleh Allah. Kemudian apa? Ya ternyata amal-amal buruknya ya lebih banyak daripada amal baiknya. Cuman, Pak, ya orang yang pertama ini, Pak, ya dia untuk masuk ke surganya Allah itu dia kurang sedikit, Pak. Ya, jadi amal-amalnya itu kurang sedikit, ya, sehingga kemudian apa? Selisihnya itu cuma sedikit doang, Pak. Ini amal buruk sama amal baiknya itu selisihnya sedikit. Sedangkan kemudian apa sahabat yang kedua, nah ini selisihnya banyak, ya. Maka kemudian apa sahabat yang kedua ini bertanya kepada sahabat pertama ini, ya kenapa, ya bagaimana ya, hitungan hisabmu itu? Orang yang pertama mengatakan, sungguh ya ternyata amal-amal burukku lebih banyak, akan tetapi tinggal sedikit lagi, ya, sehingga kemudian kalau yang sedikit ini tertutupi, maka kemudian aku akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak mendapatkan amal yang sedikit tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat yang kedua itu mengatakan, ya Allah, ambillah ya Allah kebaikan-kebaikanku ya Allah, dan berikan kepada saudaraku ini ya Allah, agar saudaraku ini dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya maka kemudian sudahlah, ya karena saya keburukannya banyak, tapi saya punya kebaikan, wis nggak apa-apa, kebaikanku antum ambil, silahkan kamu yang masuk ke dalam surga, biarlah saya yang masuk ke dalam api neraka, yang penting kau selamat wahai saudara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kemudian apa orang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau masuk ya dimasukkan ke dalam surga, maka kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, aku tidak mau masuk surga ya Allah sebelum sahabatku yang di neraka itu ya dia kemudian dimasukkan ke dalam surga bersamaku. Maka dalam riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang kemudian apa? Ya ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang kemudian apa? Ya dia ya sudah mendapatkan surga pada hari kiamat, Pak. Cuman dia kemudian apa? Tidak langsung masuk surga karena dia ingat dengan kawan-kawannya ketika ia hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sudah masuk isya ya, kita lanjutkan sebentar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang ini untuk mencari sahabat-sahabatnya di dalam neraka. Masuklah engkau ke dalam neraka, lihat mana di antara sahabat-sahabatmu ini yang memiliki iman dan kebaikan sebesar biji sawi, berikan syafaat kepadanya dan masuklah surga bersama dirimu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu luar biasa Pak sahabat yang soleh, ya. Maka dengan kita hadir di majelis taklim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan kenalan, ya berkenalan dengan orang-orang yang baik. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu Pak, siapa yang paling baik amalnya. Ya, ustadz yang ngomong di sini belum tentu lebih baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin Bapak Ibu sekalian yang kemudian hadir di sini lebih jauh, lebih ikhlas daripada para asatid-asatid yang mengajar. Dan ternyata kelak pada hari kiamat ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal orang-orang yang baik tersebut, insya Allah dia akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ya, sekarang saya tanya ya sama Pak Iskandar ini, Pak. Kira-kira Pak Iskandar, ya kalau besok pada hari kiamat Pak Iskandar, ya Pak Iskandar itu mau dimasukkan ke dalam surga atau sudah masuk ke surga? Terus di dalam surga kok Pak Rinto rektor, Pak. Ya, Pak Rinto nggak kelihatan, ini CS-nya itu ngurus Masjid Al Hikmah itu kan ya. Rinto ini kok nggak ada kan? Kira-kira dicari nggak Pak Iskandar? Dicari nggak Pak Rinto Pak Iskandar? Atau enggak men karpe kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya pasti Pak kita kemudian akan mencari teman-teman kita. Mana dulu ini teman-teman kita yang hadir. Ya mana ini Pak Armen yang biasa kemudian apa? Datang ke Masjid Ibrahim, ke Masjid Al Hikmah, ya. Ya Pak Armen kok masuk kemudian apa? Ya, apa namanya teman akrabnya beliau Pak Rudi misalnya itu ya, ngurus bambu kuning sana itu Pak kan gitu ya. Ya berdua itu kemana-mana ngurus pengajian, ngundang ustadz kan gitu Pak ya. Kok ternyata kawan kita nggak kelihatan di surga. Ya pasti sahabat tersebut dia akan mencari temannya Pak. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian pada hari kiamat kelak ya kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian apa kita tidak mengenal orang-orang soleh. Ya siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bersemangat untuk hadir ke majelis taklim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, tema kita adalah kemuliaan mempelajari ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus semangat untuk hadir di majelis-majelis taklim, ya untuk hadir ya ke majelis-majelis ilmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Orang yang hadir di majelis taklim dia akan mendapatkan warisan dari para nabi. Orang yang hadir ke majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan oleh para malaikat. Orang yang hadir ke majelis ilmu akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Orang yang hadir ke majelis ilmu akan mendapatkan amal jariah yang terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Orang yang hadir ke majelis ilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir ke majelis ilmu derajatnya akan Allah angkat dan akan dimudahkan kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah, orang-orang yang mencintai ilmunya Allah. Ya sandingkan kita dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan barokah dan dikumpulkan kita kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.